apa bagi orang yang mengimani, yang bertepuk tangan, yang gembira ria atas penyaliban terhadap Yesus? Oh, salah. Kami tidak berbahagia atas penyaliban Saya Yesus. tidak tanya Ibu. Saya tidak tanya Ibu. Dulu, Saya Bang Juma tidak yang tanya mengatakan Ibu. kami berbahagia. Saya tanya Yesus, upah yang diberikan kepada orang-orang munafik yang pura-pura bersedih tapi berbahagia ini atas kematiannya di atas tiang salib, itu upahnya apa? Jangan bilang kami pura-pura menangis. Kami memang betul-betul bersedih hati kami. Yesus disalib. Seharusnya aku yang disalib, bukan Yesus. Tetapi karena begitu besarnya kasihnya kepada manusia, sampai dia rela berkorban di kayu salib. Seharusnya aku yang disalib. Di mana dalilnya aku rela dibunuh, di mana? Siapa yang berdoa semalam-malaman? Siapa yang berdoa semalam-malaman untuk diselamatkan dari maut? Siapa? Nah, itulah ajaran kami. Jadi aku tak mau mendengarkan. Saya tanya, bukan ajaran Ibu, saya tanya, siapa yang berdoa semalam-malaman agar diselamatkan dari maut? Siapa? Ya, Yesus berdoa di taman Getsemani. Kenapa dia minta berdoa untuk diselamatkan dari maut kalau dia rela? Itu sebagai manusia dia itu pada saat itu berdoa. Kenapa dia berdoa kalau dia rela? Salah, rupanya sebagai manusia dia berdoa. Begitu dia berdoa, dengarkan, baca kitab Ibu, Ibrani 5 nomor 7. Dan sebagai manusia dia telah memanjatkan doa yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan yang bisa menyelamatkan dirinya dari maut, dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Kenapa dia berdoa untuk diselamatkan dari maut? Kenapa? Itu sebagai contoh kepada manusia, walaupun separah apa itu. Aduh, Bu Darni. Aku harus tetap berdoa. Itu maksudnya. Tadi katanya rela mati di atas tiang salib. Sekarang ketika dia datang memberikan upah, apa upahnya bagi orang yang menyalibkan dirinya? Upah yang menyalibkan dirinya, ya orang-orang yang membunuh dia, ya dimasukkan ke neraka. Neraka. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Karena mereka membunuh Yesus pada saat itu. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu rencana Tuhan atau bukan? Itu sudah nubuatan para nabi, dan Tuhan tinggi mana nubuatan para nabi kedudukannya dibandingkan firman Tuhan? Tinggi mana? Tinggi mana? Kalau nubuatan para nabi itu sudah perkataan Allah, sudah atas izin Allah. Firman Tuhannya di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar. Aku tidak menggunakan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah, dan aku tidak pernah membenarkan orang yang bersalah. Nah, sekarang Anda dibenarkan, diselamatkan dengan mengorbankan anak Maria yang tidak bersalah. Apakah itu sudah cocok dengan firman Tuhan? Salah. Perkataan itu maksudnya kepada manusia-manusia tidak diperkenankan membunuh. Makanya dibuat ayat turun, jangan membunuh. Beda dengan penyalipan. Penyalipan itu sudah nubuatan para nabi, harus dijalankan. Di mana? Berarti kedudukan daripada nubuatan nabi lebih tinggi daripada firman Tuhan. Kalau tidak dijalankan nubuatan para nabi, dibilanglah pembohong para nabi, karena ini tertulis. Bagaimana ceritanya? Kalau ada nubuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka nubuatan itu bukan dari nabi, tetapi dari orang nabi palsu, pengajar palsu. Atau Anda yang salah hanya mengambil kitabnya orang Yahudi, mencocok-cocokkan bahwa itu adalah nubuatan. Jangan sampai itu bukan nubuatan, hanya cerita-cerita yang terjadi pada masa lampau, Ibu anggap sebagai nubuatan. Buktinya, yang mempunyai kitab tidak menjadikan itu sebagai nubuatan, sehingga mereka tidak pernah mengimani Yesus itu sebagai Mesias yang datang untuk mati di atas tiang salib. Kalian bilang selalu yang punya Alkitab. Memang pertama-tama Taurat dan Zabur ini datangnya dari Yahudi. Nah, kita meneruskan. Kenapa orang Yahudi yang punya kitab tidak mengimani Mesias mati di atas tiang salib? Ya, itulah orang Yahudi yang anti Kristus. Jadi ada orang Yahudi ada terbagi dua loh.
Adanya orang Yahudi yang percaya Yesus. Dia Orang anti Yahudi yang Kristus, menolak dia Yesus. anti Yesus. Itu. Benar, Ah. dia anti Yesus, betul. Orang Yahudi Itu maksudnya. anti Yesus, itu betul. Iya. Tetapi apakah kemudian mereka mengimani bahwa Tuhan mereka akan datang menjadi manusia? Ada enggak dalilnya di kitab mereka dan bisa menjadi dan mereka jadikan sebagai dalil? Ada enggak? Jangankan itu Bang Juma, sedangkan mereka yang membunuh Yesus, mereka lah orang Yahudi lah yang membunuh Yesus. Tapi ada orang Yahudi masih murid Yesus ya, ada yang masih percaya. Itulah kami Kristen yang sekarang ini tersebar ke seluruh penjuru bumi. Kristen itu kan pengikut Parisi. Sekarang saya tanya kepada ibu, ada enggak di dalam pengajaran kitab mereka bahwa Tuhan mereka akan menjelma menjadi manusia dan mati dibunuh oleh manusia? Ada enggak dalam kitab mereka? Dari mana ada ajarannya? Karena mereka sudah memang antikristus. Mereka Saya menolak Yesus tanya, sebagai Tuhan. ada tidak di dalam kitab mereka bahwa Tuhan mereka akan datang menjadi manusia dan mati dibunuh oleh manusia? Ada enggak di dalam kitab mereka? Ada ajaran itu. Karena mereka sudah menolak Yesus, maka mereka dikatakan Saya tanya, antikristus. ada tidak di dalam kitabnya? Bang Suma, dengar dulu Bang Suma. Yesus Tuhan. Kan Orang mereka Yahudi menolak itu Ada tidak di dalam menolak kitabnya Yesus. orang Yahudi Yesus Tuhannya dikatakan menjelma Mesias menjadi palsu. manusia untuk Tahu nggak dibunuh dikatakan oleh apa manusia? Ada disebut enggak? Mesias? Ada nggak di dalam itu kitabnya orang yang mereka? diwakilkan oleh Allah. Diam, Rikar, kau diam. Kau Menyelamatkan tidak manusia. menjawab. Itu Saya orang tanya, Yahudi. ada tidak di dalam kitabnya Yahudi Tuhannya yang Maha Pencipta menjadi manusia, mati dibunuh manusia? Ada nggak dalam kitabnya mereka? Karena Yahudi menolak Yesus. Saya tanya Yesus. bukan Yahudinya, saya tanya di kitabnya toples. Bukan saya tanya Yahudi, di kitabnya ada nggak? Karena dia menolak Yesus, tidak ada lah Suma. Berarti tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi Tuhan yang menjelma menjadi manusia, mati Tidak dibunuh ada. manusia. Nggak Karena ada. orang Yahudi menolak Yesus. Ada. Dia tidak Nggak mengakui ada Yesus. Bu Darni. Jadi Sama juga nubuatannya dengan itu nggak Muhammad, dia ada tidak Bu. mengakui Muhammad. Nggak Yahudi itu. ada nubuatan Tuhannya Bani Israel datang menjadi manusia, dibunuh manusia, nggak ada. Ajaran itu murni muncul dari orang Parisi. Betul. Gak semua orang Israel Bang Juma. Adanya orang Jangan Israel orang yang Israelnya, Ibu. Kitabnya yang kita bedah. Ada tidak Tuhan pencipta langit dan bumi menceritakan aku akan datang menjadi manusia, mati di tangan manusia untuk menebus dosa manusia? Ada enggak? Ternyata tidak ada. Iya, karena mereka menolak Yesus Bang Suma. Mereka nggak terima Yesus. Apa hubungannya? Bisa nyambung ini. Karena dia Udah. menolak Bang Yesus. Sidi maju, Bang Sidi. Fatah. Yesus dikatakan itu Mesias palsu. Mana yang ditanyakan mana di dalam perjanjian lama itu? Menyelamatkan mereka. Di dalam perjanjian Begitu. lama itu yang dimaksudkan Gurunda tadi mana tertulis ayo? Menjadi Apa? manusia dan akan disalib mana di dalam perjanjian lama? Memang tidak ada perjanjian lama. Ayo. Itu kan kedatangan Yesus. dalam Yesaya. Mana yang tertulis mana? Katanya kamu mana? Coba mana? Tapi kalau Dalam Yesaya Padahal bilangan 23. Yesaya, Padahal bilangan 23 nomor 19 itu Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9 itu jelas. Nah, mana? Memang Allah bukan Ya mana manusia yang kok. dikatakan tadi, jawab aja di mana tertulis mau mati disalib mana. Sementara Lukas 24 4 4 4 5 4 6 sampai sekarang Ibu Dani enggak dapat tuh. Sudah, tahu Katanya ada di kitab Musa. Mana, Maksudnya mana? memberitahukan ada tertulis. Mana iya. Mana ada tertulis Iya, mana, di mana? dalam Mazmur, Richard, Yesaya, udah 3 dan bulan saya kitab Injil tunggu kamu, Richard. tertulis Mana? Tentang penyaliban Oke. Yesus. Apalagi? Iya mana? Mana Lukas jawab ya. 24 44 45 46 mana? Menderita dan Jangan mati bilang 3 hari disalib. Ada tertulis di kitab Taurat Musa dan Mazmur mana? Maksudnya yang ada tertulis Bang penyaliban Sidik, Yesus dan kebencian Sidik, Yesus. Sidik. Itu Di dalam perjanjian lama tidak ada salib menyalib, yang ada rajam. Iya. Sidik dengar. Nubuatan di Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan di antara kakinya sampai dia datang dan berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Di bilangan 24 ayat 17. Bangsa mana yang Aku lihat takluk dia. kepada Yesus? Silakan, Guru. Justru Yesus Tunggu yang dulu. takluk di atas Tunggu, yang Bang salib, Suma. ditaklukkan Aku oleh melihat orang dia. Yahudi. Bentar Bang Terbalik. Suma, Bang Suma Yesus sebentar, yang menaklukkan sebentar. atau Yesus Gantian. yang Ada dari ditaklukkan? tadi-
Saudara Richard, sekarang ini gantian. Saudara Aku menjawab ini pertanyaannya Bapak Sidik ini. Yesus yang menaklukkan Aduh. bangsa-bangsa atau dia yang ditaklukkan di atas tiang salib? Nggak Jawab. bisa begitu, gantian. Iya, Dibilang jawab dulu, dulu. dikatakan udah betul. Jawab dulu. Hmm. Yesus yang menaklukkan bangsa-bangsa atau bangsa-bangsa yang menaklukkan Yesus di atas tiang salib? Jawab. Coba ya.